teman anak raja. Adik-adik, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Yuk, yang senang jadi anak Tuhan, kata Reundang, bangkit berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong dan kekuatan juga harapan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh ya adik-adik ya, kita belajar sama-sama pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Mari adik-adik bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pertolongan dan harapan yang senantiasa Engkau berikan buat setiap kami. Sekarang kami mau duduk diam, sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong ya setiap kami, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, I love you. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman anak raja. Shalom teman-teman. Wah, hari ini semua bergembira memuji Tuhan ya. Tiba saatnya sekarang dengarkan kakak bercerita. Seorang wanita Kristen bernama Ibu Dina mempunyai pohon mangga di halaman rumahnya. Suatu sore, ketika Ibu Dina menyapu halaman, tetangganya mengomel karena ada beberapa daun pohon mangga yang terbawa angin masuk ke dalam halaman rumah tetangga tersebut. Ibu Dina langsung meminta maaf dan segera memotong ranting-ranting yang dekat pagar tetangga agar daun-daunnya tidak jatuh atau terbawa angin ke halaman tetangganya. Adik-adik, Ibu Dina juga mempunyai 2 ekor ayam yang sering mencari makanan ke depan rumah tetangganya. Suatu hari, tetangganya tidak suka ada ayam di depan rumahnya. Tetangganya ini menangkap 2 ekor ayam Ibu Dina, mencekik dan melemparkan ayam matinya ke halaman rumah Ibu Dina sambil teriak-teriak, marah-marah dan mencaci maki. Ibu Dina diam saja, tidak membalas. Ibu Dina dengan sabar segera mencabuti bulu ayam yang telah mati itu, lalu memasaknya menjadi opor ayam yang lezat. Lalu mengirim opor ayam itu ke tetangga yang telah membunuh ayamnya dengan permintaan maaf karena tidak berhati-hati menjaga ayamnya berkeliaran di depan rumah. Tetangganya menerima kiriman opor ayam itu dengan perasaan malu. Lalu 2 minggu kemudian Ibu Dina juga mengirim mangga-mangga hasil panen pertamanya. Tetangganya pun menerima dengan ramah dan berkata, "Bu Dina, maaf ya, saya suka kasar terhadap ibu, tetapi saya heran dengan Ibu Dina yang selalu ramah terhadap semua orang, juga sabar terhadap saya yang berkali-kali memarahi dan berlaku tidak baik." Lalu Ibu Dina menjawab, "Oh, tidak apa-apa, saya juga ada salah. Mohon maaf juga ya. Tapi saya penasaran," kata tetangganya. "Apa sih rahasia Ibu Dina bisa menjadi orang sabar terhadap saya?" Lalu Ibu Dina menjawab, "Oh, tidak ada rahasia apa-apa. Mungkin rahasianya nama ibu sudah ada di catatan saya." Tetangganya heran dan bertanya, "Maksudnya nama saya ada di catatan ibu? Catatan apa ya?" "Oh, Bu, di catatan doa saya. Setiap hari saya punya nama-nama yang saya doakan, termasuk nama ibu. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi saya. Saya juga mau belajar mengasihi orang lain," jawab Ibu Dina. Dengan
Lalu tetangganya berkata, "Oh, terima kasih ya Ibu Dina telah mendoakan saya. Saya mengerti sekarang mengapa Ibu Dina bisa menjadi orang yang sabar." Akhirnya mereka menjadi tetangga yang bersahabat. Bahkan tetangganya mau diajak ke gereja oleh Ibu Dina. Nah, adik-adik, Ibu Dina bisa bersabar karena Ibu Dina lebih dulu mengasihi tetangganya, bahkan mendoakan tetangganya itu. Itulah yang dikatakan Alkitab, bahwa kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan bisa bersabar terhadap orang tersebut. Bahkan kita bisa menjadi saksi dan mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ayo adik-adik, kita praktekkan kasih yang sabar. Bangsa Israel hidup sangat menderita di negeri Mesir. Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Musa punya tugas yang sangat berat, membawa 2 juta orang Israel dengan segala ternak milik mereka berjalan bertahun-tahun melalui padang gurun yang kering. Apalagi ternyata orang Israel ini sering bersungut-sungut atau mengomel, marah-marah kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel dikejar tentara Firaun, mereka ketakutan dan menyalahkan Musa dan marah-marah menyesal meninggalkan Mesir. Padahal Tuhan sudah siap menolong, yaitu akan dengan membelah laut, sehingga mereka bisa menyeberang sampai ke seberang dengan selamat. Setelah itu mereka mengomel karena mereka merasa kekurangan makanan. Tuhan kirim mana, yaitu seperti kue madu warna putih yang tersedia setiap pagi. Tidak puas dengan makan mana, bangsa Israel ngomel lagi, minta daging. Tuhan kirim burung puyuh setiap sore. Ketika mereka kekurangan air, mereka juga marah-marah. Dan Tuhan memberi air melalui bukit batu untuk mereka minum. Tuhan selalu menyediakan semua yang mereka butuhkan. Tetapi 2 juta orang Israel ini tegar tengkuk. Gak bisa dibilangin, bandel, tukang gerutu dan ngomel. Aduh, kesian Musa ya. Belum lagi ada pemberontak-pemberontak yang meragukan kepemimpinan Musa, termasuk kakaknya Harun dan Miriam yang menghina Musa, sehingga Tuhan menghukumnya dengan sakit kusta. Musa yang berhati lembut dan sabar menghadap Tuhan memohon pengampunan untuk kakak-kakaknya. Luar biasa. Begitulah Musa sering mohon ampun untuk dosa-dosa bangsa Israel. Suatu kali bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Musa yang selama ini bersabar menjadi sangat marah. Karena tugas Musa bukan hanya membawa bangsa Israel keluar dari penderitaan di Mesir, tetapi tugas utama Musa adalah membawa bangsa Israel ini bertobat dan hanya menyembah Tuhan saja. Dan saat itu Tuhan menjadi sangat marah dan hendak memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Musa dengan sabar
mencoba melunakkan hati Tuhan dan berkata, "Tuhan, Engkau telah mengeluarkan umat-Mu Israel dari Mesir dengan tangan-Mu yang kuat, dibawa ke tanah perjanjian Kanaan, bukan untuk dimusnahkan. Ingatlah janji-Mu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunan bangsa Israel akan banyak seperti bintang di langit." Lalu Tuhan menyesal dan memutuskan tidak akan memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Ia tidak akan berjalan bersama Israel ke tanah perjanjian dan akan menyuruh malaikat yang menuntun mereka. Tetapi Musa menolak melanjutkan perjalanan. Jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Sikap Musa ini luar biasa, menunjukkan bahwa bagi Musa penyertaan Tuhan sangat penting, bahkan segala-galanya. Nah, adik-adik, jangan jadi anak yang suka menggerutu atau ngomel ya. Itu sangat tidak baik. Apa sih rahasia Musa bisa menjadi orang yang sangat sabar? Rahasianya adalah kasih Musa sangat mengasihi bangsanya sendiri. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Karena Musa sangat mengasihi, maka Musa bisa sabar menghadapi bangsa Israel. Yuk, kita juga mau seperti Musa, mengasihi kakak, adik, keluarga, teman, dan orang lain. Dan kalau kita mengasihi, pasti kita juga bisa bersikap sabar, karena kasih itu sabar. Yuk, sekarang kita berdoa. Roh Kudus, ingatkan saya untuk bisa lebih mengasihi dan lebih sabar kepada keluarga dan semua orang. Saya mau terus belajar melakukan firman Tuhan bahwa kasih itu sabar. Thank you, Jesus. I love you. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Kasih itu sabar. Ayo, sabar juga ajakin teman-teman yang lain untuk ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!